Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di materi mengenai Strategic HR Management and Planning bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya, saya menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan dan juga pengaruh dari sumber daya manusia di dalam manajemen strategik atau di dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Sekarang kita lanjutkan mengenai Common Area for HR Strategy. Ini saya ambil dari buku teks ya, dari buku teks yang sama ya, Manajemen Sumber Daya Manusia dari P. Robbins. Ya, bahwa di situ perencanaan atau planning di dalam sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia di dalamnya termasuk restrukturisasi organisasi. Ini yang pada saat video ini dibuat pada saat masa-masa pandemi ya, itu sedang hangat-hangatnya begitu. Apalagi kalau itu di pemerintahan, kemudian baru saja menyelesaikan proses pemilihan ya, pilkada, pilpres atau apapun yang pada umumnya itu melakukan restrukturisasi organisasi yang nantinya akan merembet ya ke job redesign, sehingga memetakan ulang ya, mana yang penting, mana yang tidak penting, khususnya untuk perusahaan yang profit oriented ya. Maka biasanya akan selalu berusaha mengevaluasi ya. Kalau perusahaan yang profit oriented kemudian tidak melakukan evaluasi, maka ya itu salah begitu, karena harus melakukan evaluasi khususnya mengenai ini ya, critical staffing level, mana yang penting, mana yang tidak, sehingga nantinya ada keputusan apakah harus ditambah addition atau dikurangi reduction. Dan juga harus menyiapkan perencanaan mengenai succession atau kapan harus ada penggantian ya, karena tidak mungkin manusia hidup selamanya begitu. Nantinya akan ada yang pensiun, ada yang harus diganti ya. Berikutnya juga melakukan performance enhancement. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut di dalam bab mengenai performance appraisal atau penilaian kinerja ya, ini performance enhancement. Di dalamnya nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai training and development, productivity atau performance management, kemudian compensation. Nanti ini juga ada bab secara khusus, termasuk di dalamnya retention increase dan teknologi sistem. Ini akan khususnya di dalam materi saya itu akan dibahas secara khusus ya, di dalam bab mengenai redesign organization, karena berhubungan dengan information technology atau teknologi informasi. Apa efek dari IT terhadap manajemen sumber daya manusia yang nanti akan merembet kemana-mana ya, termasuk ini. Dan yang perlu dipahami ini bukan teori ya. Bagian yang melihat video ini dan merupakan praktisi begitu ya, Anda seharusnya menyadari gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi gitu, karena ini saling berkaitan erat ya. Nanti kita akan bahas lagi di belakang. Biasanya gitu strategi sumber daya manusia itu bergantung kepada operasional, tetapi ya, manajer sumber daya manusia yang baik itu akan berusaha berpikir secara strategik. Berpikir secara strategik ini tidak hanya kemudian wah saya
nantinya begitu ya. Berpikir seperti eh, manajer, seakan seperti orang bermain catur segala macam. Oh, bukan seperti itu. Ya, berpikir secara strategik di sini tidak hanya kemudian mau berpikir tingkat tinggi atau seperti apa, tidak. Ya, tetapi juga harus menyelaraskan diri dengan tujuan dari perusahaan. Understand the business yang sedang ditempati. Perusahaan itu bisnisnya di bidang apa? Contoh misalnya, akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara manufaktur misalnya dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa yang langsung berhadapan dengan customer, itu akan berbeda dengan manufaktur yang ada di dapur istilahnya. Orang yang ada di bagian produksi, bagian mesin yang tidak bertemu customer secara langsung itu lain. Teman-teman yang di sumber daya manusia juga harus berpikir beda, harus understand the business. Ini ada di bisnis apa begitu, sehingga akhirnya nanti bisa fokus on key business goal. Misalnya kalau yang jasa ya, pelayanan paripurna biasanya begitu, total service ya. Tetapi kalau yang diproduksi di manufaktur lain, lebih mengutamakan kepada akurasi, presisi produksi ya. Misalnya tidak lagi mementingkan masalah penampilan ya, tidak terlalu mengutamakan misalnya tata krama begitu. Yang penting cepat, barang bisa diproduksi dengan baik, kualitas terjaga baik misalnya begitu ya. Tapi kalau yang jasa tadi lain ceritanya. Untuk melayani customer dengan baik, karena bidang jasa, jangan terburu-buru ya, melayani dengan baik, tanya dengan baik. Nah seperti itu hal yang berbeda, sehingga waktu melakukan rekrutmen, job design segala macam juga berbeda, lain ya. Know what to measure. Nah itu apa yang diukur nantinya dari performance appraisal, dari penilaian kinerja. Kalau yang manufaktur apa yang diukur? Ada kuantitas ya, itu kelihatan dalam satu hari bisa menyelesaikan berapa, begini. Tapi kalau yang di jasa lain ceritanya, mungkin tidak kuantitas. Misalnya pelayanan, dalam sehari kok cuma melayani 3 orang sih ini. Loh iya pak gitu, tapi pelayanannya beda ya, karena seperti ini. Nah itu thinking strategically. Jadi bukan karena cara ukur yang sama, tetapi karena paham ini perusahaannya di bidang apa, understand the business ya. Dan tahu strategi perusahaan, tahu visi misinya, sehingga tahu nanti tujuannya kemana, tahu segmentasinya, tahu segala macam, sehingga tahu apa yang diukur dan pada akhirnya tahu ke depan mau diapakan. Yang pasti ini tidak bisa dipikirkan sendirian oleh pihak sumber daya manusia, harus berkoordinasi dengan pihak yang lain. Misalnya, wah ini dengan, misalnya kalau manufaktur ya, dengan adanya kedatangan mesin ini begini, maka pemetaan sumber daya manusia itu harus berubah. Tidak lagi blue collar atau buruh misalnya, tetapi orientasinya ke white collar ya, ke orang-orang yang
sarjana. Untuk apa ya? Supaya bisa mengoperasikan ini, ada efisiensi begini. Nah, itu jauh. Ya, sedangkan kalau yang di jasa pelayanan lain lagi ceritanya. Ya, itu salah satu contoh. Ya, apa yang dimaksud dengan thinking strategically. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan ketemu dengan dimension of culture secara detail. Materi ini ada di mata kuliah manajemen organisasi atau perilaku organisasi. Bagian yang tidak mengikuti kelas saya dan melihat video ini dari YouTube, maka Anda bisa melakukan pengecekan atau nanti akan saya taruh di suggestion ya, playlist tentang manajemen organisasi yang membahas tentang ini secara lebih detail. Tetapi di sini saya menjelaskan secara singkat saja mengenai dimensi budaya yang berpengaruh terhadap strategi sumber daya manusia. Menurut Hofstede, ada beberapa hal, ini saya tidak mengikut sertakan semuanya ya, yang biasanya begitu, itu berhubungan, ini yang paling umum ya, tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak tempat ya, masculinity and femininity, gender. Ada yang menyebut itu diskriminasi antara laki dan perempuan, pria dan wanita, yang memang di beberapa bidang itu sangat sangat kelihatan jelas ya diskriminasi ini. Tidak hanya perempuan yang diskriminasi, tapi laki juga. Ya, misalnya sekretaris, nah begitu, itu bukan selalu ya, hampir semuanya perempuan. Ya meskipun ada sekretaris laki ada, tetapi kan jarang. Ya. Kemudian kalau di bidang saya atau Anda yang sedang mengikuti kelas saya, khususnya dari program studi sistem informasi, ya biasanya programmer, nah begitu, itu mayoritas laki. Network engineer, entah itu sistem administrator, ya, server admin, itu rata-rata laki. Padahal kalau dipikir-pikir itu juga bukan pekerjaan kasar ya, itu pekerjaan di belakang meja biasa saja. Bahkan saya sering bilang itu sebenarnya membutuhkan ketelitian loh, yang harusnya itu perempuan yang lebih cocok ya untuk programmer itu. Tapi faktanya kan tidak begitu, lebih banyak yang laki daripada yang perempuan. Kemudian individualism or group orientation, nah ini tergantung dari budaya yang ada di perusahaan tersebut, sehingga ada perusahaan yang di dalamnya persaingannya sangat ketat, sangat individualis ya, ada juga yang sangat kompak ya, ini tergantung. Nanti ada lagi di materi manajemen organisasi ya, inequality of power. Ini ada banyak hal, bisa jadi karena senioritas, junior, bisa jadi karena perusahaan itu mungkin adalah perusahaan keluarga, sehingga ya terlihat jelas ada ketimpangan, baru masuk sudah menjabat ya. Nah itu misalnya, iya dia keluarganya begitu, itu contoh. Atau juga long and short term orientation, ya mau kemana begitu. Di beberapa bidang misalnya, khususnya untuk Anda yang sedang ada di program studi sistem informasi ya, teman-teman yang ada di IT ini kalau masih ya dalam tanda kutip masih muda ya, termasuk saya dulu juga, itu lebih banyak ke short term, sehingga tingkat turnovernya tinggi dalam artian ya keluar masuk ada peluang yang lebih baik pindah ya begitu, sehingga ada yang masuk
ke satu perusahaan, ada yang berpikir long term, PNS biasanya begitu. PNS atau ASN ya, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang berorientasi jangka panjang. Karena sampai pensiun, dia akan ada di situ. Sehingga dia akan berusaha meniti karir. Ya, tapi ada juga yang short term. Saya nggak penting punya karir di sini. Tujuan saya 1-2 tahun, saya dapat keahlian baru, saya dapat pengalaman kerja baru, saya dapat referensi baru, saya akan pindah. Ada yang begitu. Itu akan berpengaruh terhadap budaya yang ada di dalam organisasi. Dan pihak sumber daya manusia juga harus paham untuk memanfaatkan hal tersebut secara optimal. Bukan berarti yang short term itu jelek, tidak. Ya, ini membutuhkan ya keahlian dari pihak sumber daya manusia untuk memanfaatkan hal tersebut. Yang terakhir adalah uncertainty avoidance, ini yang saat video ini dibuat, masa-masa pandemi ini sangat berpengaruh ya. Ada banyak ketidakpastian di beberapa bidang bisnis. Pada saat video ini dibuat Februari 2021, misalnya baru saja saya membaca berita bahwa bidang retail ya, toko retail yang kecil ataupun yang besar itu sedang mengalami pukulan paling keras itu pada masa pandemi ini, sehingga muncul ketidakpastian. Ini mau diterusin nggak nih perusahaan ini ya. Nah, pada saat-saat seperti itu biasanya di kalangan karyawan itu muncul berbagai macam isu ya, tentang ketidakpastian, pengurangan, PHK segala macam. Dan pihak sumber daya manusia harus memastikan untuk minimal meredam agar produktivitas tetap ada, agar tujuan organisasi atau perusahaan tetap tercapai. Itu sekilas mengenai dimensi budaya organisasi dan unsur-unsur atau aspek yang berpengaruh di dalamnya. Demikian untuk bagian kedua dari Strategic HR Management and Planning. Kita masih ada lanjutan dari materi ini, masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.